Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan bahagia selalu tentunya. Perkenalkan, kami dari kelompok 7, ada saya Mar'atul Soleha dan teman saya Mustakhiroh dan Pupu Ada. Kami dari Universitas Cyber Syekh Nurjati Cirebon, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan dari jurusan PJJ PAI. Di sini kami akan mempresentasikan tentang warga negara dan hak asasi manusia untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan kewarganegaraan yang diampuh oleh Bapak Profesor Dr. Tamsikuddin MPD. Hak asasi manusia atau HAM dan demokrasi merupakan konsepsi kemanusiaan dan relasi sosial yang dilahirkan dari sejarah peradaban manusia di seluruh penjuru dunia. Nah, hak asasi manusia dan demokrasi dalam perkembangannya yaitu sangat terkait dengan konsepsi negara hukum. Dalam sebuah negara hukum, sesungguhnya yang memerintah yaitu adalah hukum, bukan manusia. Dan hukum serta perundangan undang-undang yang berlaku tidak boleh ditetapkan secara sepihak atau hanya untuk kepentingan penguasa karena hal ini bertentangan dengan prinsip demokrasi. Tujuan negara Indonesia sebagai negara hukum yang bersifat formal tersebut mengandung konsekuensi bahwa negara berkewajiban untuk melindungi seluruh warganya dengan suatu undang-undang, terutama melindungi hak-hak asasinya demi kesejahteraan kehidupan kita bersama. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian kami yaitu ada 3. Yang pertama, bagaimana pemenuhan hak-hak dasar warga negara Indonesia. Yang kedua, bagaimana peran negara dalam menjaga dan memperjuangkan hak asasi manusia mereka. Dan yang ketiga yaitu bagaimana pemenuhan hak asasi manusia bagi penyandang disabilitas dalam sektor pendidikan, pekerjaan, dan kesehatan. Baik, saya akan menjelaskan tentang pemenuhan hak-hak dasar warga negara Indonesia. Pemenuhan hak-hak dasar warga negara Indonesia merupakan tanggung jawab bersama antara negara dan individu. Negara bertanggung jawab untuk menjamin dan melindungi hak-hak warga negara, sementara warga negara wajib melaksanakan kewajibannya dan menghormati hak-hak orang lain. Adapun hak-hak dasar warga negara diatur dalam Undang-Undang tahun 1945 dan undang-undang yang relevan dan negara berupaya merealisasikannya melalui program dan kebijakan elaborasi. Adapun pemenuhan hak-hak dasar warga negara di Indonesia yaitu terbagi menjadi beberapa hal. Yang pertama, ada peran negara, yang kedua ada peran warga negara, yang ketiga ada hak-hak dasar warga negara, yang keempat ada hambatan dan tantangan, dan yang terakhir yaitu ada peran masyarakat sipil. Yang pertama yaitu ada peran negara. Negara memiliki peran yang sangat penting dalam menjadikan pemenuhan hak-hak dasar warga negara, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan perlindungan secara hukum. Nah, negara itu wajib menyediakan layanan publik yang efektif dan menjamin penegakan hukum yang konsisten tanpa diskriminasi. Selanjutnya yaitu ada peran warga negara. Warga negara juga memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan kewajibannya dan menghormati hak-hak orang lain. Penting bagi warga negara untuk memahami hak-hak dan kewajibannya. Nah, penghormatan terhadap hak orang lain merupakan kunci untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan sejahtera. Yang kedua yaitu tentang warga negara dalam menjalankan dan memperjuangkan hak mereka. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Tetapi pada kenyataannya banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya.
Semua itu terjadi karena pemerintah dan para pejabat tinggi lebih banyak mendahulukan hak daripada kewajiban. Padahal menjadi seorang pejabat itu tidak cukup hanya memiliki pangkat, akan tetapi mereka juga berkewajiban untuk memikirkan diri sendiri. Jika keadaannya seperti ini, maka tidak ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jika keseimbangan itu tidak ada, akan terjadi kesenjangan sosial yang berkepanjangan. Sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 yang menetapkan bahwa hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan, dan sebagainya. Syarat-syarat itu akan diatur dalam undang-undang. Pasal ini juga mencerminkan bahwa negara Indonesia bersifat demokrasi. Hak-hak warga negara Indonesia yaitu 1. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Hal ini diatur dalam pasal 27 ayat 2. Yang kedua, hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya, yang mana diatur pada pasal 28A. 3. Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, sebagaimana diatur dalam pasal 28B ayat 1. Yang keempat, hak atas kelangsungan hidup. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang. Yang kelima, hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapatkan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, dan meningkatkan kehidupan hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia, yang mana telah diatur dalam pasal 28C ayat 1. Yang keenam, hak untuk melanjutkan kemajuan dirinya dan memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Hal ini diatur dalam pasal 28C ayat 2. Ketujuh, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta memperlakukan yang sama di depan hukum. Hal ini diatur dalam pasal 28D ayat 1. Yang kedelapan, hak untuk mempunyai hak milik pribadi, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, dan hak untuk tidak diperbudak. Yang kesembilan, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan umum, dan hak untuk dituntut asal dasar hukum yang berlaku adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, yang mana hal ini tercantum dalam pasal 28I ayat 1. Sedangkan kewajiban warga negara Indonesia yaitu 1. Wajib menaati hukum dan peraturan sesuai dengan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Yang kedua, wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara sebagaimana sesuai dengan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain sesuai dengan pasal 28J ayat 1 yang mengatakan setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Yang ketiga, wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang Pasal 28J ayat 2 yang menyatakan dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Yang keempat, wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara sesuai dengan pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pemertahanan dan keamanan negara.
Pemenuhan HAM bagi penyandang disabilitas dalam pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Pemenuhan HAM bagi penyandang disabilitas dalam pendidikan, pekerjaan, dan kesehatan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Undang-undang ini menegaskan prinsip non-diskriminatif, kesetaraan, dan partisipasi penuh. Dalam pendidikan, penyandang disabilitas berhak atas pendidikan yang bermutu dan inklusif. Dalam hal pekerjaan, mereka berhak atas kesempatan yang sama dan penghidupan yang layak. Sedangkan dalam hal kesehatan, mereka berhak atas akses yang sama terhadap layanan kesehatan berkualitas. Di dalam hal pendidikan, para penyandang disabilitas mempunyai hak pendidikan yang inklusif, aksesibilitas, pendukung, dan kesempatan yang sama. Kemudian dalam hal pekerjaan, mereka juga mempunyai kesempatan yang setara. Mereka juga dapat mengikuti pemberdayaan, penghidupan yang layak, dan aksesibilitas. Di dalam hal kesehatan, mereka juga berhak mendapatkan akses yang sama, layanan yang berkualitas, dan aksesibilitas. Jadi, kesimpulannya adalah hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sebagai dengan kiprahnya. Setiap individu mempunyai keinginan agar haknya terpenuhi. Tapi, satu hal yang perlu kita ingat bahwa jangan pernah melanggar atau menindas hak orang lain. Hak asasi manusia setiap individu dibatasi oleh hak orang lain. Dalam Islam sudah terlebih dahulu memperhatikan hak asasi manusia. Ajaran Islam tentang Islam dapat dijumpai dalam sumber utama ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis, yang merupakan sumber ajaran normatif juga terdapat dalam praktik kehidupan umat Islam. Di dalam kehidupan bernegara, hak asasi manusia diatur dan dilindungi oleh Perundang-undangan Republik Indonesia, di mana setiap bentuk pelanggaran hak asasi manusia, baik yang dilakukan oleh seseorang, kelompok, atau suatu instansi atau bahkan suatu negara, akan diadili dalam pelaksanaan peradilan hak asasi manusia. Pengadilan hak asasi manusia menempuh proses pengadilan melalui hukum, acara peradilan